Oke, siap. Ya. Next. Ya, ini judul. Betul, ini judulnya. Dan kita buka di halaman pertamanya. Ini adalah gambaran next. Ya, oke. Ya. Ini adalah gambaran total, gambaran secara general untuk penindakan korupsi berdasarkan profesi atau jabatan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Di sini total keseluruhannya ada 1.262 kasus ini yang ditindak ya, yang belum ditindak, belum termasuk yang belum ketahuan juga apalagi. Mungkin ini didominasi dengan sektor swasta ada 308, yang posisi kedua adalah anggota DPR dan DPRD di 274 kasus, sedangkan untuk pejabat-pejabat eselon 1, 2, dan 3 ada 230 kasus. Ini adalah jumlah total kasus korupsi yang dilakukan penindakan sejak tahun 2013 sampai dengan 2020. Next. Ya, seperti ya, next. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, dampak korupsi ini sebenarnya tidak hanya sekedar untuk merugikan keuangan negara, tapi juga ada dampak-dampaknya kalau terhadap sosial dan aspek sosial dan kemiskinan. Ini menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Ya, mungkin kita di sini banyak yang tahu. Pertanyaan simpelnya, berapa duit sih kalau mau bikin sertifikat tanah? Nah, inilah perilaku-perilaku korupsi yang menimbulkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Setelah itu jadi ada lagi dampak sosial dan kemiskinannya adalah terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Sulit sekali bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan aksesnya. Bahkan kemarin Ibu Risma juga bahkan menemukan jutaan data yang double untuk penerima bantuan. Perilaku-perilaku seperti ini yang menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, sehingga akses mereka menjadi sangat terbatas karena adanya data-data fiktif ini. Setelah itu pengentasan kemiskinan pun jadi berjalan lambat karena sebenarnya pemerintah memiliki banyak sekali program-program pengentasan kemiskinan. Bahkan saya pernah ke salah satu daerah di Indonesia Timur, nelayannya di situ bahkan motornya juga, motor perahunya dapat dari kementerian. Tapi sayangnya tidak di semua tempat bisa menikmati itu karena satu dan lain hal, dan kemungkinan juga karena pelaksanaan yang tidak transparan dan tebang pilih juga. Dan yang paling penting dampaknya terhadap sosial dan kemiskinan adalah demoralisasi. Nilai-nilai moral kita menjadi semakin terdegradasi karena kepentingan-kepentingan uang ataupun kekuasaan tersebut. Terhadap birokrasi dan pemerintahan juga menimbulkan dampak nyata, seperti birokrasi menjadi tidak efisien. Birokrasi ini meja ke meja, dokumen per dokumen, fotokopi ini, fotokopi itu, memang tidak ada efisiensi ya daripada birokrasi yang kompleks ini. Mungkin tujuan dari birokrasi adalah untuk supervisi, tapi pada akhirnya birokrasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memperpanjang suatu proses, dan setiap prosesnya, fase prosesnya tentunya banyak sekali biaya yang dikeluarkan. Saya yakin para pengusaha juga sangat mengenal situasi-situasi seperti ini. Setelah itu ada matinya etika sosial politik, runtuhnya juga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparaturnya. Terhadap perekonomian juga menimbulkan menurunnya pendapatan dari sektor pajak, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Kita banyak sekali lihat jembatan roboh dan lain sebagainya. Bahkan kalau di DKI itu di pembahasan APBD 2021 yang kita lakukan di akhir tahun 2020 itu sempat Dinas Marga mengajukan biaya yang cukup besar untuk perawatan trotoar. Dan di situ saya mengidentifikasi sebenarnya ada trotoar di beberapa titik yang sebenarnya belum lama dibangun. Kenapa harus kita yang melakukan perbaikan kalau memang rusak? Karena kalau mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi, sebenarnya kontraktor tetap bertanggung jawab untuk 10 tahun ke depannya. Sehingga semestinya pengawasan juga harus dilakukan. Infrastruktur yang baru dibangun, terutama yang berumur kurang dari 10 tahun. Karena kalau sampai kita harus mengeluarkan uang lagi dari pajak masyarakat untuk perawatan ini, untuk perbaikan-perbaikan ini, berarti kita juga sudah mengabaikan hak-hak kita sebagai konsumen sebagaimana diatur di Undang-Undang
jasa konstruksi di Indonesia. Setelah itu timbulnya juga kelesuan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Banyak sekali investasi jadi terhenti karena kompleksnya birokrasi yang harus dihadapi di DKI Jakarta. Dulu mungkin belasan tahun saya di industri pertambangan menangani banyak sekali investasi asing dan permasalahannya adalah kompleksnya birokrasi. Kadang-kadang untuk melakukan satu hal saja kita membutuhkan serangkaian proses. Dulu pernah salah satu investor saya meminta saya membuat tabel compliance-nya, perizinannya apaan aja nih Pak. Tolong dibikin gede deh, kita tempel di tembok kantor kita. Kolomnya ya mungkin sekitar sekitar 3-4 cm aja lah, biar kita bisa centang-centang mana yang udah, mana yang belum. Dan akhirnya saya print dan jadinya 4 meter untuk perizinan pertambangan dari berbagai macam hal. Inilah salah satu ketidakefisienan yang menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Dan tentunya dampaknya terhadap perekonomian juga perilaku korupsi ini juga menimbulkan meningkatnya hutang negara. Karena ketidakefisienan penggunaan anggaran sehingga nilai-nilai yang bisa kita dapat value of money-nya dari semua yang kita keluarkan menjadi sangat kurang di bawah nilai wajar, sehingga kita juga banyak melakukan pinjaman luar negeri. Selain terhadap perekonomian, terhadap penegakan hukum juga menimbulkan dampak, termasuk dengan tebang pilih, masyarakat kecil yang kehilangan haknya, dan terhadap pertahanan dan keamanan juga seperti yang kita ketahui alutsista kita sangat perlu diperbarui, dan juga terhadap kerusakan lingkungan. Itu gambaran besarnya tentang dampak korupsi. Next. Karena dampaknya yang sangat masif, sangat luas ini, banyak sekali usulan-usulan dari kalangan masyarakat, praktisi, dan lain sebagainya yang mengusulkan agar hukuman mati digunakan sebagai solusi untuk mengentaskan korupsi di negara ini. Tidak hanya masyarakat saja, tapi juga beberapa tokoh agama saya perhatikan juga menyarankan untuk hukuman mati diberlakukan dalam rangka memberantas korupsi ini. Sebenarnya di dunia, hukuman mati ini bukanlah hal yang baru, hukuman mati untuk koruptor. Setidaknya ada 3 negara yang memberlakukan hukuman mati untuk koruptor. Yang kita ketahui pertama-tama adalah PRC, China. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah Pakistan. 3 negara ini telah memberlakukan hukuman mati selama cukup lama di negara-negaranya. Dan mari kita lihat seberapa efektif hukuman mati untuk koruptor itu bermanfaat di 3 negara ini. Next. Berdasarkan Corruption Perception Index 2020 yang diterbitkan oleh Transparency International ya, China yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor di negaranya ternyata ranking angka persepsi korupsinya ada di ranking 78. Pakistan ranking 124 dan Iran 149. Sedangkan Indonesia sendiri ya walaupun tidak ada hukuman mati kecuali untuk tindak korupsi tertentu yang dilakukan pada saat bencana berlangsung, Indonesia masih di ranking 102 tanpa hukuman mati juga. Tapi yang cukup mengejutkan adalah posisi-posisi ranking satunya. Yang pertama adalah New Zealand ranking 1, negara yang tidak memperlakukan hukuman mati untuk korupsi. Yang kedua adalah Denmark, Finland, dan Switzerland. Memang kalau kita lihat demografi masyarakatnya tidak majemuk seperti Indonesia, tapi saya yakin ini bukan permasalahan hanya karena heterogenitasnya saja, tapi juga tentang karakter dari negara itu juga, karakter masyarakatnya. Next. Oke. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya korupsi di Indonesia sekian lama. Yang pertama-tama, penegakan hukum dilakukan tidak dengan toleransi nol. Jadi ya, ini nomor 1 ya. Poin pertama adalah tidak dilakukannya zero tolerance dalam penegakan hukum. Sebenarnya untuk membentuk komunitas masyarakat suatu negara yang law abiding citizen, masyarakat patuh hukum, yang negara yang
memiliki supremasi hukum adalah menerapkan zero tolerance dalam setiap pelanggaran atau tindak kejahatan. Mungkin bukan hal yang asing kita kalau orang ditilang pun bilang, ya Pak, tolonglah Pak, kebijakan Pak. Nggak pakai helm juga bilangnya, Pak, tolonglah Pak, rumah saya kan deket Pak, saya cuma ke sana aja kok. Ini sebenarnya perilaku-perilaku tidak patuh hukum. Ini sebenarnya perilaku-perilaku yang semakin menjauhkan terjadinya supremasi hukum di negara kita, karena semuanya minta toleransi, semuanya minta kebijaksanaan, yang sebenarnya tidak bijaksana itu. Mungkin ada juga yang mengatakan, kebetulan kemarin saya baru berdiskusi dengan salah satu teman saya yang seorang penegak hukum. Beliau juga mengusulkan sebenarnya tidak semuanya kita juga ingin hukum juga. Contohnya waktu itu di salah satu daerah di Indonesia ada nenek-nenek yang mencuri tanaman, mencuri coklat kalau tidak salah, yaitu dihukum juga oleh hakim. Sebenarnya dari sisi hukum memang harus terjadi kepastian hukum. Akan tapi sayangnya tidak bisa diberlakukan hukuman percobaan. Hukuman percobaan ini bagi teman-teman ya, hukuman percobaan adalah seseorang diputuskan bersalah oleh pengadilan. Akan tetapi karena dinilai tindakan pidananya itu cukup ringan, maka dikenakan hukuman percobaan. Misalnya selama 1 tahun, dihukum selama 1 tahun 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun juga. Nah ini berarti dia nggak perlu dipenjara, kecuali dalam periode 1 tahun dia melakukan tindak pidana lainnya, maka dia harus menjalankan penjara 1 tahunnya itu. Sayangnya hal ini tidak bisa diberlakukan untuk pencurian nenek kemarin, karena pasal pencurian kita itu menerapkan hukumannya itu mulai dari 5 tahun, sedangkan pasal untuk pemidanaan hukuman percobaan hanya ditujukan untuk tindak pidana yang memiliki beban hukuman 2 tahun ke bawah, atau yang dikenal juga dengan tipiring, tindak pidana ringan. Dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa dibutuhkan reformasi dalam tatanan hukum pidana kita. Bagaimana caranya untuk kita tetap menegakkan supremasi hukum tanpa kita kehilangan rasa keadilan kita. Jadi saya tekankan di sini bahwa zero tolerance dalam penegakan hukum ini harus dibarengi juga dengan reformasi sistem hukum kita. Next. Kurikulum tidak berperan secara nyata terhadap pembentukan karakter masyarakat. Mungkin seperti yang saya katakan sebelumnya di acara sebelumnya ya, bahwa sekolah-sekolah kita itu hanya fokus untuk menelurkan para pekerja saja, hanya untuk menelurkan mungkin kaum pengusaha juga dengan pendidikan yang didapat, tapi tidak pernah kita berfokus secara nyata untuk membentuk karakter masyarakat kita, agar sekolah bukan hanya jadi tempat mendidik saja, untuk menjadi pekerja saja, tapi juga tempat untuk menghasilkan warga negara yang patuh hukum, warga negara yang bermotivasi tinggi, dan warga negara yang berkebangsaan. Nah, dari kurikulum kita sendiri, saya tidak melihat adanya upaya-upaya dari pemerintah untuk membentuk karakter masyarakatnya. Next. Biaya politik yang tinggi, tidak dipungkiri lagi ya, biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Sebenarnya semenjak saya jadi dewan juga, saat kalau turun ke jalan, ke lapangan itu banyak sekali, mungkin saya sebutnya oknum ya, oknum masyarakat yang minta uang, bahkan oknum pemuka agama juga, dengan tawaran kalau Anda kasih saya uang, nanti saya bikin pengikut saya untuk memilih Anda. Nah ini adalah salah satu perilaku yang mendorong terjadinya biaya politik yang tinggi. Semua yang akan berkampanye atau yang sudah duduk akan berhadapan dengan ini. Kadang-kadang saya berpikir juga, ini korupsi telur dulu apa ayam duluan? Apakah situasi yang menyebabkan seperti ini, atau memang pejabatnya yang duluan menawarkan? Tapi apapun kesimpulannya, kedua belah pihak bertanggung jawab. Baik dari sisi pejabat maupun sisi masyarakat bertanggung jawab atas terjadinya biaya politik yang tinggi. Karena logikanya tidak ada satu orang pun yang mau bekerja dengan jujur kalau dia harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Ini juga yang banyak membuat teman-teman saya hanya sekedar bercokol di tingkat LSM atau organisasi mahasiswa.
menyuarakan aspirasinya, karena kalaupun untuk masuk ke politik, biaya politiknya tinggi. Mereka banyak sekali orang-orang yang tidak bisa afford dan tidak bisa menjangkaunya, sehingga lagi-lagi keputusan-keputusan di politik di negara ini hanya diatur oleh segelintir orang-orang yang komunitas ini membentuk plutokrasi. Jadi kebijakan politik ini hanya dipegang oleh mereka-mereka yang memiliki uang. Next. Sistem penerimaan pegawai negeri atau aparatur negara yang belum cukup transparan. Seperti yang kita ketahui, nepotisme masih banyak terjadi. Dan selama kita tidak memiliki sistem penerimaan yang baik, maka semakin sulit juga kita mencari pelayan-pelayan publik yang baik, yang berintegritas juga. Sistem penerimaan ini saya kira cukup merata di banyak lini, di banyak lembaga, kementerian, dan lain sebagainya. Sehingga praktek-praktek buruk ini juga menimbulkan terjadinya praktek-praktek yang buruk saat mereka-mereka yang berhasil menjadi pegawai negeri ini menjabat. Karena kalau sudah keluar modal gede ya harus balik modal juga kan. Jadi sebenarnya sistem penerimaan pegawai negeri ini juga harus direformasi secara total dan harus bisa transparan. Kalau perlu ujiannya juga transparan juga, nilai-nilainya dan lain sebagainya. Next. Efektivitas penggunaan anggaran. Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, pernah menyatakan keprihatinan dia karena kebanyakan antara 40-60% anggaran APBD, anggaran daerah ini habis untuk operasional gaji pegawai. Bayangkan kalau misalnya 60% ini terpakai hanya untuk gaji pegawai, hanya tersisa 40%. 40% bagi ke sektor pendidikan, bagi ke sektor sosial, bagi lagi ke sektor kesehatan. Mungkin jangan-jangan untuk sektor pembangunan hanya dapat sekitar 5% dari porsinya. Tentunya ini yang menimbulkan keburukan, ketidak tercapaian infrastruktur di daerah, sehingga akhirnya pada zaman Bapak Jokowi pemerintah pusat mengambil alih untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Jadi sekalipun sejak 99 ada Undang-Undang Otonomi Daerah yang sebenarnya bertujuan untuk mempercepat, mengakselerasi pembangunan di daerah, akan tetapi mungkin hutang-hutang politik karena kos politik yang tinggi menimbulkan juga untuk melakukan balas jasa, termasuk juga dengan menerima kolega-kolega, kerabat-kerabat untuk menjadi pegawai negerinya. Saya tidak menuduh, tapi memang banyak sekali di daerah kita temukan kepala dinasnya, siapanya Bapak Bupati atau Gubernur dan lain sebagainya. Ini hal yang lazim untuk teman-teman di daerah, saya yakin sangat memahami hal ini. Yang selanjutnya, next, adalah kualitas penyiaran dan media komunikasi umum yang tidak diarahkan. Seperti yang kita lihat, tayangan-tayangan di TV-TV kita juga semuanya saya belum menemukan yang bisa membangun karakter anak-anak kita. Penyiaran-penyiaran kita sepertinya hanya berlandaskan pada tujuan komersil tanpa memberikan porsi yang cukup untuk pembentukan karakter masyarakat kita. Sebenarnya mudah juga untuk melihat level atau karakter masyarakat di satu negara, yaitu dengan melihat apa yang disiarkan di televisinya, di kebanyakan televisinya. Sehingga menimbulkan pembentukan demografi yang sebenarnya bisa lebih berkualitas lagi. Bila mana tayangan-tayangan kita juga bisa lebih berkualitas. Next. Transparansi anggaran dan belanja daerah. Ini saya temui permasalahannya di DKI Jakarta juga. Sebenarnya kalau kita mau belanja itu bottom up ya. Kalau misalnya saya yakin dulunya SMA, pasti pernah bikin acara pensi ya, pentas seni di sekolah. Pentas seni itu biasanya kita inventarisir dulu kebutuhannya apa nih, sewa tenda, bikin poster, bikin flyer, sewa sound system, beli pernak-pernik dan lain sebagainya, sehingga ini mengerucut dan kita berikan judul kegiatan adalah pentas seni, pensi. Kegiatan ini akan kita masukkan dalam proposal dan kita akan minta dana biasanya ke pihak-pihak lain. Cuma yang sering terjadi sekarang adalah saat kita tanyakan kegiatan ini komponennya apa saja, mereka bilang ya setujui dulu anggarannya.
nanti baru kita buka. Ini kasusnya sama seperti lem Aibon kemarin. Dibilangnya ini anggaran operasional sekolah, tapi setelah kita buka bawahnya beli lem Aibon. Pas kita bilang emang benar beli lem Aibon 86 miliar. Enggak sih, itu kita isi aja, soalnya paling nggak siapin dulu uangnya. Ini kan cara yang sangat buruk dalam melakukan penganggaran. Semestinya jelas dulu mau beli apa, perencanaannya apa, baru bottom up, baru ke atas. Butuh uang berapa? Jangan butuh uang berapa nanti dibelanjakannya ya lihat nanti. Butuh apa baru di ini. Berarti kan tidak melakukan penggunaan anggaran by planning, tapi by incident kan. Berdasarkan kejadian baru dilakukan. Nanti butuh apa ya baru beli. Tapi bukan berdasarkan planning. Ini adalah salah satu indikasi bahwa pembangunan kita sendiri, operasional kita sendiri sebenarnya tidak terarah karena tidak by planning. Dan sebenarnya kesulitan kami di DPRD DKI adalah semenjak terjadinya kasus lem Aibon, pembahasan anggaran di tahun berikutnya itu tidak bisa di breakdown, hanya tetap di level kegiatan aja. Sampai komponen bawahnya kita tetap nggak bisa lihat, yang tadinya gampang kita akses di apbd.go.id, sekarang kita nggak bisa lihat lagi komponennya. Nanti setelah disetujui baru dibuka. Apalagi waktu mereka ajukan anggaran kegiatannya, itu juga waktunya mepet. Bayangkan aja, untuk mempelajari proposal anggaran sebesar 82 triliun, kita hanya diberikan waktu seminggu 2 minggu. Nggak mungkin bisa. Kalau kantor saya kemarin dengan kapitalisasi kita sekitar 4-5 triliun aja itu dibutuhkan bulanan untuk melakukan audit, untuk mentelah semua rencana keuangannya dan lain sebagainya. Ini salah satu indikator yang sangat buruk. Next. Dan yang ke-8 ini sedikitnya ya, masih diperbolehkannya narapidana korupsi untuk berpolitik. Mantan koruptor berpolitik. Kalau masyarakat ingin memberantas korupsi, tentunya kita nggak bisa setengah-setengah ya. Dan kita harap partai-partai politik juga mendukung untuk pelaku-pelaku korupsi ini tidak lagi menduduki posisi-posisi strategis karena kita khawatirkan akan melakukan pengulangan juga. Tapi kita lihat kenyataannya, saudara-saudara. Next. Seberapa serius partai politik berjuang untuk Indonesia yang bebas dari korupsi? Kita akan ambil infografis dari tagar.com. Mereka mendapatkan data dari Bawaslu. Untuk di tahun 2019 pada pemilihan legislatif kemarin di 2019, di layar ini terlihat jumlah bakal caleg mantan napi korupsi di DPRD provinsi kabupaten kota. Kita lihat dari partai-partai yang sudah kita kenal dengan baik, ada berapa mantan napi korupsinya yang masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Saya pikir kalau kita ingin benar-benar bersih, kita harus memulai segala sesuatunya dengan bersih juga ya. Termasuk juga menempatkan orang-orang kita yang memiliki track record dan kondisi yang baik dalam hal perilakunya. Di sini kita bisa lihat PKB 6, Gerindra 27, PDIP 5, Golkar 23, Nasdem 13, banyak dan seterusnya. Next. Mengapa korupsi sulit diberantas ya? Karena sebenarnya adalah sifat dari kebanyakan manusia untuk memilih apa yang mudah, apa yang cepat, daripada apa yang sulit dan memakan waktu. Mari kita lihat perilaku-perilaku koruptif yang menimbulkan karakter korupsi ini, sehingga korupsi sulit diberantas. Next. Perilaku koruptif, ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah, next, mengedepankan keuntungan diri sendiri, atau kelompok, atau orang lain. Pertama adalah untuk keuntungan diri, keuntungan kelompok ya. Untuk keuntungan, kita garis bawahi lah. Dan yang kedua, perilaku koruptif adalah, next, menempuh jalan pintas, sekalipun itu salah. Yang penting jalan pintas. Yang ketiga adalah next, tidak mengindahkan hukum, norma, ataupun etika. Nggak peduli hukumnya bilang apa, nggak peduli normanya, nilai-nilainya apa, etikanya gimana, pokoknya hajar aja. Kan untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan dan sebagai jalan pintas. Yang keempat, next, mengambil yang bukan haknya,
jelas-jelas bukan haknya tapi diambil juga. Yang kelima adalah next, menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Ini biasanya ada di pejabat ya. Pasti kita melihat ini ada di pejabat-pejabat yang korupsi, bukan semuanya, tapi yang korupsi, yang melakukan korupsi. Perilakunya mengedepankan keuntungan diri sendiri atau kelompok atau orang lain, menempuh jalan pintas, tidak menggunakan hukum, walaupun dia tahu itu salah, mengambil yang bukan haknya, dan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Sebenarnya perilaku ini banyak kita temukan di jalanan, di masyarakat kita juga. Next.